Shefura atau Rara. Sosoknya mewakili generasi muda yang terjun ke politik. Anggota parlemen Malaysia memiliki paras menawan dan rekam jejak yang cukup mentereng. Rara seringkali mendapat perhatian publik karena latar belakangnya sebagai wanita Melayu muda yang aktif dalam partai politik yang bukan berorientasi Melayu, yakni Partai Tindakan Demokratik, DAP. Ia dikenal memiliki semangat yang tinggi dalam isu-isu sosial dan politik, terutama yang berkaitan dengan hak anak-anak dan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Bercakap tentang masa depan negara, Tan Sri Speaker, kita wajib membincangkan pendidikan anak-anak kita. Pendidikan yang baik mestilah bermula daripada pemakanan yang seimbang. Namun begitu, negara kita berdepan dengan cabaran yang membimbangkan. Menurut Mesyuarat Majlis Sosial Negara, terdapat 5.6 juta kanak-kanak di Malaysia, termasuk murid-murid sekolah rendah dan menengah berdepan dengan masalah kekurangan nutrisi. Masalah kekurangan nutrisi ini memberikan kesan yang buruk kepada tumbuh-seran fizikal kanak-kanak yang menjadikan kanak-kanak batut serta menjejaskan perkembangan kognitif mereka. Masalah ini lebih memberi kesan kepada kanak-kanak miskin yang sama ada di bandar ataupun luar bandar. Oleh itu, kita perlu memperluaskan program pemakanan sihat melalui RMT kepada lebih ramai lagi pelajar-pelajar yang memerlukan melalui kempen dan mempeluangkan kempen kepada ibu bapa agar dapat menyediakan makanan yang berkhasiat kepada anak-anak mereka. Ini kerana pemakanan yang sihat bukan semata-mata soal pendapatan, akan tetapi kurangnya pendedahan dan tidak dibudayakan di rumah. Interaksi KDM dan Rara di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat terlihat sangat cair dan akrab. Bahkan di beberapa video di channel Kang Deddy Mulyadi, terlihat keduanya menyusuri sawah di Lembur Pakuan di tengah hujan rintik-rintik, menciptakan suasana romantis yang membuat jagat maya terbawa perasaan atau baper. Apalagi, candaan khas Kang Deddy Mulyadi terhadap wanita single seringkali memantik tawa hingga harapan. Komentar-komentar dari warganet pun langsung membanjiri, menyebut KDM dan Rara sebagai pasangan serasi yang melintasi batas negara. Apalagi, Rara saat ini berstatus janda. Perjodohan online pun tak terhindarkan. Namun, baik Rara maupun KDM belum menanggapi hal itu secara resmi. Apakah hubungan mereka akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius? Publik masih menunggu kelanjutan hubungan mereka berdua. Nanti orang Indonesia ya. Enggak, Indonesia merdeka. Bisa dibuat pilihan sendiri. Selanjutnya, ada nama Shirley Chowanda, Gubernur Maluku Utara. Pertemuan keduanya terjadi ketika Shirley berkunjung ke Lembur Pakuan Deddy Mulyadi di Subang pada Juni 2025. Shirley yang didampingi sejumlah stafnya saat itu bermaksud untuk menggali insight dari KDM untuk dibawa ke Maluku Utara. Di tengah diskusi serius mengenai efisiensi anggaran, rencana kerjasama pertanian, dan berbagai program pembangunan lainnya, interaksi Shirley dan KDM tak luput dari perhatian publik. Shirley Chowanda tampak menikmati tur singkat di sekitar kediaman KDM, mengagumi lingkungan Lembur Pakuan yang asri, melihat peternakan domba, dan pemandangan sawah Subang yang indah. Sementara itu, KDM tak melewatkan momen tersebut dengan melontarkan candaan khasnya. Salam Bong buat orang Jawa Barat. Salam buat warga Jawa Barat, ini diajak pagi keliling lihat sawah. Iya. Rasanya sangat asri, adem. Kanan kiri penuh sawah, langitnya masih biru. Walang SMA biru, mataharinya Matahari menyengat nggak? enggak. Enggak. Menyengat mana sama mataharinya Malut? Lebih panas di Malut. Lebih panas di Malut. Malut tuh panas tapi bisa menghasilkan gubernur yang putih sih kinclong. Wah, ya itu baru dua ya. Yang pertama ada Rara ya, parlemen asal Malaysia. Yang kedua Gubernur Malut ya. Itu baru dua dan masih ada 6 lagi berarti ini yang sempat dijodohkan oleh netizen ya. Aduh, netizen memang benar-benar apa ya? Celutak ya, kurang ajar. Gubernurnya kok dijodoh-jodohin ya. Kebanyakan yang jodoh-jodoh ini ya pasti warga-warga Jabar. Ketika momen-momen keakraban ini dibagikan ke media sosial, reaksi publik langsung membanjir. Deddy Mulyadi, seorang duda karismatik, dan Shirley Chowanda, seorang janda yang berprestasi. Kehangatan dan keserasian yang terpancar di antara mereka membuat warganet mengaku baper atau terbawa perasaan. Pertemuan mereka tiba-tiba menjadi kisah yang diharapkan banyak orang untuk berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Meski demikian, beberapa waktu setelah pertemuan tersebut, Shirley mengungkapkan bahwa dirinya menganggap Kang Deddy sebagai sosok pemimpin yang hebat, namun tetap humble dan bersahabat. Pertanyaan terakhir agak gosip dikit. Ibu punya komentar tentang KDM? Komentarnya. Saya dengan pertemuan singkat kemarin di Akrab sekali Bu terlihat. ya karena Kang Dedinya juga sangat bersahabat, sangat friendly. Dia bersahabat dengan siapapun Bu. Iya, bersahabat dengan siapapun, sangat humble dan apa adanya. Jadi ada beberapa hal yang saya berkonsultasi, nanya gimana gini ya beliau intinya ya pokoknya kita melakukan hal yang benar. Biarkan masyarakat yang ada ekspektasi tertentu biarin ya. Karena kita ada untuk masyarakat. Selama program kita untuk pro masyarakat, gas. Gaspol. Sebagian publik pun akhirnya mengakui, hubungan mereka sulit berlanjut ke jenjang yang lebih serius karena terhalang perbedaan keyakinan. Wanita berikutnya yang sempat dijodohkan warganet dengan ini dia Ais Komariah atau akrab disapa Kokom. Iya, ini dia Kokom ya, cinta yang tak sampai. Cinta pertama Kang Deddy yang
tak kesampaian ya, karena suratnya tidak disampaikan kepada Cekokom. Ya ini juga sempat viral ya kemarin ya, tapi Cekokom bersama keluarganya datang menemui Kang Deddy bahwa Cekokom masih ingin menyendiri seperti itu, bahkan membawa orang tuanya, kedua orang tuanya ya. Ini Cekokom ketiga ya. Kokom dan Kang Deddy ini viral pada Agustus 2025. Kokom bukanlah seorang selebriti atau figur publik, melainkan wanita sederhana yang memiliki tempat istimewa dalam kenangan KDM. Di masa SMA, ia adalah gadis yang berhasil memikat hati KDM muda. Begitu kuatnya pesona Kokom, hingga KDM, yang saat itu hanya bersepeda, rela melakukan berbagai upaya ekstrim, mulai dari puasa hingga ritual mandi di 7 sumur, demi memenangkan hatinya. Puasa-puasa sampai pergi ke Gunung Leles Garut nemuin guru dibawa oleh IF gitu loh. Sampai puasa muti, puasa mati geni, mandi 7 tampian, mengikuti pembakaran sapu pare. Waduh, itu mah dulu. Iya, berarti pada dasarnya dulu KDM sempat puasa, sempat ke gunung, sempat mandi 7 sumur, ya semua tidak bisa mendapatkan Cekokom. Dan berarti dengan bahasa seperti ini, dengan semua perjuangan Kang Deddy, hal-hal yang mitis, pelet, apapun itu sebuah mitos, hanya sebuah sugesti saja yang membuat orang itu menjadi percayanya lebih tinggi ya. Ini sangat jelas sekali dan sudah terbukti Kang Deddy melakukan semua itu untuk Cekokom dan tidak bisa mendapatkan Cekokom. Jadi yang masih menggunakan pakai cara-cara seperti itu ya, itu hanya sebuah sugesti agar kepercayaannya lebih tinggi lagi. Dan kembali lagi ke realita, wanitanya mau enggak, meskipun kalian sudah puasa, sudah di mandi 7 sumur, sudah ke tapak di gunung atau apapun ya, kembali lagi ke realita, perempuannya mau atau enggak. Bukan karena ke gunungnya, bukan karena puasanya, bukan karena mandi 7 sumurnya, tapi tentang perasaan. Nah, kalau untuk semua itu, ritual seperti itu mitos dan sugesti ya. Namun, di mata Kokom, surat cinta KDM yang beraroma wangi justru menimbulkan kecurigaan. Surat itu, yang baunya terlalu menyengat akibat ulah teman KDM, dianggap Kokom sebagai upaya pelet. Karena kecurigaan tersebut, Kokom memilih untuk tidak pernah membacanya, dan dengan demikian, ia secara tidak sengaja menolak cinta pertama seorang Deddy Mulyadi. Panjang nggak dibaca kamu sama saya. Siun. Aduh, jadi ketemu. Bukan ditolak sebenarnya ya, tapi tidak diterima suratnya ya, tidak diterima suratnya. Belum ditolak karena Cekokom ini belum membaca isi surat KDM, jadi belum sempat terbaca, sudah diabaikan begitu saja. Suratnya itu di kolong bangku. Iya. Terus karena suratnya terlalu wangi, karena saya suratnya pasti diminyak wangiin. Iya. Terus nggak mau buka karena takut ada peletnya. Berarti kalau takut ada peletnya memang belum dibaca aja udah ditolak, benar nggak Om? Sudah ditolak. Singkat cerita, kisah mereka berakhir di bangku sekolah. Kokom memilih jalannya sendiri, menikah dengan seorang anggota polisi, sementara Deddy Mulyadi tumbuh menjadi tokoh politik ternama. Namun, takdir kembali mempertemukan mereka. Bertahun-tahun kemudian, Deddy Mulyadi menemui kembali Kokom. Kini, Cekokom hidup mandiri sebagai seorang janda setelah berpisah dari suaminya. Ia berjuang menghidupi diri dengan usaha kecil-kecilan, seperti menerima pesanan baju dan mengurus kontrakan. Meskipun sudah berpisah dari KDM puluhan tahun silam, pertemuan kembali ini membuktikan bahwa Kokom Komariah adalah wanita yang teguh, mandiri, dan inspiratif. Ia adalah sosok yang menjadi saksi bisu perjuangan cinta KDM di masa muda, dan kini, ia menjadi simbol wanita yang kuat dan gigih dalam menjalani kehidupan pasca perpisahan. Kisahnya yang sederhana namun otentik inilah yang membuat Cekokom begitu dicintai oleh warganet yang mengikuti konten YouTube Kang Deddy Mulyadi. Masih ada yang beli mahal surat itu. Nah kemudian berarti tamatnya tahun 91. Nah setelah tamat sempat kuliah dulu. Setelah tamat sempat kuliah dulu. Ya sempat kuliah dulu. Habis kuliah kerja di Kuju. Selanjutnya, ada Pratiwi Novianti, yang dikenal sebagai Teh Novi. Fenomena perjodohan Teh Novi dan Kang Deddy Mulyadi terjadi sekitar Mei 2025. Teh Novi dikenal publik sebagai sosok wanita yang memiliki rekam jejak bagus di bidang sosial dan kemanusiaan. Ia aktif dalam berbagai program yang menunjukkan kepeduliannya pada lingkungan sekitar dan isu-isu masyarakat. Alasan utama mengapa netizen begitu getol menjodohkan KDM dan Teh Novi sangatlah jelas, kesamaan visi sosial. Keduanya dinilai memiliki fokus yang sejalan dalam urusan kemanusiaan dan nilai-nilai kerakyatan yang tinggi. Warganet berpendapat bahwa Teh Novi akan menjadi pendamping yang sangat tepat bagi KDM karena kesamaan passion ini. Dukungan publik terhadap perjodohan ini sangat besar. Kolom komentar KDM di media sosial bahkan dibanjiri permintaan agar ia segera melamar Teh Novi atau setidaknya membuat konten kolaborasi bersama. Para netizen berharap, pasangan yang sama-sama peduli pada sesama ini bisa bersatu. Namun, baik Kang Deddy maupun Teh Novi tidak memberikan pernyataan resmi mengenai hubungan mereka. Saat ini, Teh Novi maupun Deddy Mulyadi sedang disibukkan dengan kegiatan dan program masing-masing. Makanya Allah disebut selalu ada kalimat Allah Maha Indah. Dan yang tak kalah menarik, ada sosok Siti Akila Darajat, yang lebih dikenal sebagai Ibu Kelinci.
Nah, yang ini jelas banget ya, dulu sering ada di konten KDM kalau Siti Akila ini atau Ibu Kelinci ini sudah sangat dekat sekali dan ya berpacaran, sudah diakui berpacaran. Tapi sayang kandas di jalan. Ya, kita saksikan dulu. Siti Akila Darajat, atau yang dikenal sebagai Sani Akila, mencuri perhatian publik pada tahun 2024. Wanita muda berparas cantik dan cerdas ini tiba-tiba menjadi perbincangan hangat karena kedekatannya yang intens dengan politisi senior, Deddy Mulyadi, KDM. Tak lama setelah KDM resmi bercerai, Sani Akila bukan hanya selebgram, tetapi juga seorang pengusaha muda yang aktif dan mandiri. Ia adalah lulusan Universitas Telkom, yang berhasil mendirikan Butara Visual, layanan fotobot, videobot, dan Mataru.blue, usaha makanan kekinian. Hei, tenaganya dong keluarin. Yang bawahnya harus keaduk, yang bawahnya naikin ke atas. Oke. Bawahnya ke atas. Nah, ini teh kadar gula, si udara itu yang asap. Sekarang dibawa terbang, digeber-geber biar dingin. Makanya tidak boleh makan nasi panas karena kadar gulanya masih tinggi. Meskipun terpaut usia lebih dari 25 tahun, Sani Akila tampak sangat akrab dengan anak-anak KDM, memperkuat spekulasi netizen bahwa ia akan menjadi pendamping hidup KDM, bahkan dijuluki sebagai calon ibu gubernur atau Ibu Kelinci. Julukan ini mungkin merujuk pada salah satu konten KDM. Warganet berasumsi bahwa hubungan ini sudah serius. Namun, takdir berkata lain. Seiring berjalannya waktu dan kesibukan KDM menjelang Pilgub Jawa Barat, hubungan mereka perlahan meredup. Pada akhirnya, KDM dikabarkan tertinggal dalam kisah cinta Sani Akila. Wanita muda dengan prestasi ini ternyata telah memulai hidup baru dengan pria lain, Gilang. Waduh. Spekulasi dan harapan netizen yang telah menjodoh-jodohkannya dengan Deddy Mulyadi. Aduh, ternyata ya kisah cintanya didului ya, ditinggal kawin, ditinggal nikah KDM ini ya. Dan ini wanita ini ya, Ibu Kelinci ini sudah yakin banget netizen bahwa ini akan jadi istri KDM. Tapi ya takdir berkata lain. Si Ibu Kelinci ini atau Akila ini malah memilih untuk mendahului KDM ya. Pada intinya meninggalkan KDM, meninggalkan kawin, meninggalkan nikah. Aduh. Ini yang menurut saya terlalu berat untuk KDM. Ya, kita lanjut lagi. Aduh, kayak Putri Sunda ini asli ini. Aduh, lihat sini dong. Asik, senyum dong. Asik. Coba Ibu Kelinci senyum dong. Asik. Ibu Kelincinya senyum. Senyum dong dua-duanya, lihat sini. Asik. Ya, kalau ini memang sudah sangat dekat sekali ya dengan Ibu Kelinci ya, sudah dekat sekali dan netizen pun sudah sangat yakin pada zaman itu. Tapi ya takdir berkata lain, Ibu Kelinci ternyata tidak sanggup untuk berlama-lama ya. Kepingin disahkan, kepingin langsung dihalalkan ya. Mungkin KDM terlalu lama sih ya, sama Ibu Kelinci. Aduh. Asik, senyum dong. Asik. Coba Ibu Kelinci senyum dong. Asik. Ibu Kelincinya senyum. Senyum dong dua-duanya, lihat sini. Asik. Selanjutnya, wanita yang pernah dijodohkan warganet dengan KDM adalah gitaris Dwi Nutarina atau yang dikenal luas sebagai Gita KDI. Gita menjadi pusat perhatian dan objek perjodohan oleh warganet dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, KDM, pada Maret 2025. Kecantikan dan popularitas Gita, yang merupakan jebolan kontes dangdut Indonesia, KDI, asal Garut, Jawa Barat, menjadi alasan utama mengapa publik menilai ia sangat serasi dengan KDM. Dukungan untuk menjodohkan mereka semakin memuncak seiring makin tersohornya KDM yang dikenal karena kebijakan-kebijakannya yang berani dan merakyat, termasuk menertibkan tempat wisata dan membebaskan denda pajak. Alasan kuat lainnya di balik aksi perjodohan ini adalah status mereka berdua. KDM kini seorang duda, sementara Gita KDI juga menyandang status janda setelah resmi bercerai pada tahun 2018. Kombinasi karisma politisi dan kecantikan biduan yang sama-sama single ini dianggap ideal oleh warganet. Namun, di tengah kehebohan perjodohan oleh netizen, Gita KDI muncul untuk memberikan klarifikasi yang tegas. Ia mengakui adanya kedekatan dengan KDM, namun bukan dalam konteks asmara. Menurut penegasan Gita KDI, hubungan yang terjalin antara dirinya dan Deddy Mulyadi hanyalah sebatas teman biasa. Ia memastikan bahwa tidak ada hal spesial atau hubungan romantis yang sedang mereka jalin. Klarifikasi dari Gita KDI ini seolah meredam sementara harapan para warganet yang sudah terlanjur baper. Meskipun demikian, Gita KDI tetap menjadi salah satu wanita hebat yang masuk dalam daftar harapan publik untuk mendampingi sosok Deddy Mulyadi.